Oke. Nah, tadi tentang kenikmatan yang berkenan kepada Allah adalah kenikmatan yang baik. Berarti kenikmatan yang baik itu pertama apa? Atau kesenangan yang baik itu apa? Harusnya sesuatu yang bermoral, tidak menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit itu misalnya kayak kemabukan, kecanduan, merokok, itu menimbulkan rasa sakit. Misalnya kenapa kok sekolah ini larang merokok? Karena itu adalah kenikmatan yang tidak alami dan tidak perlu. Mabuk, misalnya minum alkohol, mabuk. Tidak alami dan tidak perlu. Sebab apa? Menimbulkan rasa sakit. Nah, sakit itu menyebabkan penderitaan kepada tubuh. Seperti merokok, itu menimbulkan apa? Kerugian kesehatan kepada tubuh. Nah, itu menimbulkan rasa sakit maksudnya. Lalu bisa menimbulkan penyesalan nggak? Bisa. Kamu uangmu habis beli rokok. Ya kan? Atau kamu akan menimbulkan penyesalan apa? Kesehatanmu nanti kena, misalnya kena sakit paru-paru, baru kamu nyesal. Ya, paru-parumu bolong seperti digambar di rokok itu. Nah, itu menimbulkan apa? Rasa nyesal. Ya kan? Nah, ini tukang rokok di sini kayak Ahmad, ya kan? Helmi. Ini semua cowok-cowok rata-rata, nah, paling tidak pernah merokok. Kalau enggak, shift, menghirup udaranya, asapnya. Oke, menjawab penyesalan. Menyebabkan kerugian enggak? Ya, makanya tidak boleh. Bisa melewati batas kewajaran? Bisa, kebablasan. Rokoknya sampai kebanyakan gitu kan. Bisa menjauhkan kita dari tugas yang serius? Bisa. Akhirnya kita diperbudak. Nah, berarti kenikmatan-kenikmatan seperti itu yang tidak baik, yang tidak berkenan. Itu kenikmatan tubuh, tapi kita harus cek bermoral atau tidak, menimbulkan rasa sakit nggak, penyesalan nggak, kerugian nggak, batas kewajaran nggak. Misalnya kalau hanya eh, ini kan sedikit, oke, masih batas wajar, tapi bisa menjauhkanmu nggak dari, bisa lama-lama jadi diperbudak nggak? Bisa. Kamu coba dikit-dikit, lama-lama jadi banyak. Nah, hati-hati ya. Misalnya kamu coba sedikit, memang nggak rasa sakit. Nggak mungkin kamu merokok satu batang, tiba-tiba kamu divonis dokter kanker paru-paru. Itu jarang, nggak ada. Tapi itu lama-lama bisa melewati batas wajar. Satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat, lama satu bungkus, dua bungkus, dan sebagainya. Ya, dan kita akhirnya diperbudak. Oke, coba baca Olivia. Refleksi. Yohanes dan Damaskus mengenai kesenangan membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita seharusnya memandang dan mengelola kenikmatan dalam kehidupan. Iya. Pertama, saya diingatkan bahwa kebutuhan jiwa yang sejati berasal dari hal-hal yang lebih tinggi, seperti belajar dan berhubungan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan meningkatkan kesejahteraan Tuhan kita. Itu dia. Jadi ada kesenangan jiwa yang apa? Yang baik. Misalnya tadi apa? Belajar dan berenang. Ya. Itu adalah kesenangan jiwa. Jadi belajar itu bukan keterpaksaan. Ada yang belajar itu kan terpaksa ya. Benar nggak? Kalau nggak ada tugas, nggak belajar. Maunya tidur. Gitu. Nah, berarti kalau kita jatuh ke dalam kemalasan, itu namanya apa? Kenikmatan yang tidak alami dan tidak perlu. Ya. Tapi kalau kamu belajar, itu lama-lama mungkin tubuh merasa nggak nyaman, tapi lama-lama itu menjadi kesenangan jiwa.
Ya, kalau sehari misalnya nggak baca buku atau sehari nggak belajar itu rasanya eh, ada sesuatu yang kurang. Ya, oke, terus. Ini mengajarkan kita untuk mencari pendidikan intelektual dan spiritual yang memiliki abadi dan Nah, lama-lama ketika kayak renungan, belajar itu kamu terus kerjakan, kamu harus sampai namanya tahap nikmat. Jadi bukan senang lagi. Nah, makanya kenapa orang misalnya berdoa, bertapa itu ya, awalnya berat ke sini. Lama-lama jadi kesenangan jiwa, dia bisa berdoa berjam-jam dan merasa nikmat aja santai. Nggak merasa capek, nggak merasa itu beban, nggak merasa itu membosankan, nggak merasa itu berat. Kenapa? Karena doa itu sudah mencapai apa? Kenikmatan intelektual dan spiritual. Satu kenikmatan. Nah, kita misalkan Jesus Prayer. Mungkin pertama itu beban ya, tugas. Oke. Tapi kalau lama-lama kamu kerjakan, itu bisa nggak menimbulkan kenikmatan? Nah, kata Damasus bisa. Di perenungan, doa. Jadi kalau doa kita itu masih hanya tugas, ya, nah, berarti belum sampai kenikmatan. Karena doa itu sebetulnya nggak perlu diatur, karena itu kenikmatan. Nah, tapi karena harus latihan itu harus disiplin awalnya, ya sudah diterapkan waktunya jam sekian ya. Tapi sebetulnya doa itu kan karena nggak ada jam-jamnya itu sebetulnya. Jam doa ini, jam doa itu kan. Nah, ada jam-jam supaya kita disiplin, tapi tujuannya bukan disiplinnya. Tujuannya apa? Untuk bisa mencapai kenikmatan. Jadi kalau ada kenikmatan, pasti otomatis saja. Ya, otomatis dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, kita bisa berdoa secara nikmat, tanpa putus. Itu yang Rasul Paulus bilang, doa tanpa henti atau doa tanpa putus. Ya. Nah ini kita mencari kenikmatan intelektual spiritual yang punya nilai abadi dan memperkaya jiwa kita. Yang kedua, kita diajar untuk memahami bahwa tidak tubuh buruk. Ini kenikmatan tubuh yang alami dan perlu seperti makanan dan pakaian adalah bagian dari pemeliharaan hidup kita dan harus dinikmati dengan rasa syukur. Namun kita juga harus waspada terhadap kenikmatan yang tidak perlu dan berlebihan yang dapat merusak keseimbangan hidup dan mengalihkan kita dari kehidupan yang lebih tinggi. iya. Nah, tapi kita ingat tantangan dari kenikmatan jiwa itu kenikmatan apa? Tubuh yang buruk. Misalnya kenikmatan doa bisa dikalahkan oleh kenikmatan tubuh yang buruk. Misalnya merokok lah, minum lah. Itu apa? Kenikmatan tubuh yang buruk. Kenikmatan tubuh yang baik itu apa? Yang alami dan perlu. Seperti pakaian, makanan. Pakaian juga tergantung ya. Pakaian yang berlebihan, kita pakaian biasa aja, nggak perlu beli mahal-mahal. Ini pakaian seperti ini, saya nggak pernah beli, saya dikasih. 90% baju saya itu semua dikasih orang. Saya jarang toko beli pakaian ini, pakaian itu. Ya. Nah, sepatu ini dikasih sama mahasiswa. Iya benar ini, dikasih tingkat yang sudah tamat.
Edison dan sebagainya. Nah, celana terpaksa beli. Ukuran yang pas. Baju ini dikasih. Oke. Ini tali pinggang mungkin udah 10 tahun. Nah, ada kenikmatan yang tidak perlu. Merokok. Nah, itu tidak perlu. Oke, coba baca lagi. 3. Penjelasan semuanya tentang kenikmatan moral mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam menikmati hal duniawi. Nah, ini dia penting. Ya. Kenapa kok kita harus menikmati tubuh yang alami dan perlu? Supaya kita menjaga keseimbangan hidup. Seimbang itu berarti apa? Ini misalnya timbangan ya. Seimbang itu berarti apa? Sini apa? Tubuh. Sini jiwa. Nah, Yohanes mengajarkan ini perlu seimbang. Jadi kalau kita lebih banyak kenikmatan di sini, maka lebih berat kemana? Ini kan? Ini. Wow. Tapi kalau ini yang banyak, maka jiwanya yang lebih berat, tubuhnya terabaikan. Nah, ini tidak seimbang. Yohanes mengatakan harus ada keseimbangan. Oleh karena itu, gimana supaya seimbang? Harus dimati dengan rasa syukur. Itu menjaga keseimbangan. Misalnya kita dapat pakaian, ya udah syukur. Misalnya walaupun pakaiannya nggak bagus, kita syukuri. Ya. Atau makanan, pakaian yang biasa, ya kita syukuri. Kita mungkin nggak bisa beli semahal orang lain punya. Kita syukuri apa adanya. Nah itu misalnya salah satu misalnya kita waspada menjaga keseimbangan. Misalnya kita iri sama orang, akhirnya kenikmatan tubuhnya jadi terganggu. Kita pakai baju pun merasa jadi nggak merasa apa ya? Jadi iri itu jadi menimbulkan rasa sakit hati misalnya. Nah itu kamu pakai baju nggak menikmati lagi karena timbul rasa sakit. Nah rasa sakit itu tidak alami. Harusnya kenikmatan itu alami. Tetapi kamu merasa bajumu ala cantik dengan teman punya. Kamu pakainya pun dengan rasa sakit, misalnya rasa malu, rasa minder dan sebagainya. Padahal baju itu netral, biasa-biasa aja, dipakai ya gitu. Ya. Nah, itu harus kita menjaga keseimbangan. Oke. Lalu yang ketiga, penjelasan Yohanes tentang kenikmatan moral mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam menikmati. Nah, itu tadi. Seimbang dalam menikmati hal-hal duniawi. Ya, misalnya apa? Coba baca lagi. Kenikmatan yang baik adalah dalam mengenalkan kewajaran yang menyebabkan sakit atau penyesalan dan tidak menjauhkan kita dari Tuhan dan tanggung jawab kita. Ini mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana, menikmati berkat Allah dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, itu ya. Ada kenikmatan moral. Berarti untuk menjaga keseimbangan ini, keseimbangan kenikmatan tubuh dan jiwa itu harus dengan cara apa? Supaya ini seimbang, nggak berat sebelah. Hah? Misalnya apa tadi? Harus ada namanya pertimbangan atau kenikmatan moral.
Kenikmatan moral itu batasnya, maksudnya apa kenikmatan moral itu? Kenikmatan moral, menjaga supaya ini nggak seimbang, supaya ini seimbang. Nanti harus ada kenikmatan moral. Nah, kenikmatan moral itu apa? Hah? Iya kan? Keseimbangan antara tubuh dan jiwa ini. Kalau lebih berat tubuh ya berarti hal tubuhnya berat, misalnya hal duniawi tadi. Ya kan? Hal rohaninya tidak terhati. Nah, berarti nggak seimbang kan? Nah, untuk seimbang harus kenikmatan moral. Nah, kenikmatan moral itu apa? Ya, misalnya ini, moral itu kamu harus tahu, kenikmatan moral itu berarti kamu nikmat, kamu bisa membedakan ini ya. Otomatis kamu bisa membedakan batas kewajaran. Itu kenikmatan moral. Jadi, kalau misalnya kamu, eh, kita kan diperbolehkan minum anggur ya, alkohol kan. Tapi waktu kamu minum, itu ada kenikmatan moral. Apa kenikmatan moralnya? Jaga batas kewajaran. Kelebihan jadi mabuk. Oke. Tapi ada anggur atau alkohol yang buat kesehatan. It's okay. Itu batas yang wajar. Tapi walaupun itu wajar, lihat menimbulkan rasa sakit nggak? Ya kan? Ada yang jenis minuman yang bisa menimbulkan rasa sakit, misalnya malah atau alergi lah. Dan orang kalau kena alkohol itu alergi, tapi ya jangan minum makanya. Nah, itu kenikmatan moral. Ya. Terus penyesalan nggak? Nah, itu perhatikan. Atau membuat kita tidak punya tanggung jawab, menjauhkan kita dari tugas. Nah, itu harus dipertimbangkan. Sehingga kenikmatan moral ini mengajarkan kita hidup bijaksana, menikmati berkat dengan berkat Allah dengan cara yang tidak merugikan diri kita dan orang. Nah, itu namanya kenikmatan moral. Nah, di sini harus masuk kenikmatan moral. Ya. Oh, Oke. Nah, sekarang tentang rasa sakit. Tadi dalam pertimbangan moral atau kenikmatan moral itu kita harus memperhatikan tentang apa? Rasa sakit. Nah, Yohanes bahas ini tentang rasa sakit. Coba baca wiki pasal 14. Yohanes dan Damaskus menjelaskan tentang 4 jenis yang dalam Indonesia. Penderitaan, kesedihan, ilustrasi, dan rasanya. Penderitaan dan sakit yang tidak dapat diucapkan atau diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah bentuk sakit yang dalam dan sangat pribadi yang mungkin itu dialami oleh Tuhan. Iya, ada rasa sakit 4 macam. Penderitaan misalnya. Penderitaan itu apa? Rasa sakit yang tidak dapat diucapkan atau tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ya, ini rasa sakit yang sangat sangat personal. Ya, atau yang sulit dipahami oleh orang lain. Misalnya apa ya? Yang tidak ada jumlah. Misalnya kehilangan, duka cita, itu penderitaan. Rasa sakit yang tidak dapat di atau sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua, kesedihan dan sakit yang berat itu ditanggung seperti beban yang dirasakan jiwa dan raga. Kesedihan seringkali datang dari kehilangan, kecewaan atau sesuatu yang tidak sekarang. Iya, penderitaan itu mungkin karena aniaya fisik gitu ya. Kamu ada sakit tertentu di bagian tubuh, itu penderitaan. Tapi kalau kesedihan
Ini beban yang menekan jiwa dan raga. Seperti tadi duka cita, ya, kekecewaan, atau satu situasi yang tidak sesuai harapan. Yang ketiga, Adalah pesan yang dimiliki karena melihat nasib baik atau orang lain. Keluarga adalah bukti kasih sayang dan harapan dari perbandingan sosial dan pembinaan. nah ini iri hati berarti apa nih? Kita rasa sakit yang menimbulkan apa? Kebencian. Nah itu yang nggak boleh. Yang keempat, Siang. Rasa sakit yang muncul karena melihat penderitaan atau kondisi buruk yang dialami orang lain. Kasihan adalah bentuk empati yang mendalam di mana seseorang merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu adalah penderitaan. iya, ini biasanya bentuk empati, ya. Itu rasa belas kasih. Belas kasih itu kita muncul rasa sakit karena melihat penderitaan orang lain. Lawannya iri hati. Menimbulkan apa? Benci atau rasa sakit yang muncul karena melihat kebaikan atau keberuntungan orang lain. Oke, ini ada 4 rasa sakit, ya. Sekarang baca refleksinya. Refleksi dalam misalnya segera khusus mengenai tapi membawa sifat dalam tentang emosi manusia dan kita mendapatnya dalam hidup. Penderitaan dan kesedihan adalah bagian paling penting dari kemampuan manusia. Dalam menghadapi rasa sakit yang mendalam dan beban kesedihan, kita diundang untuk mencari kesimpulan dan kekuatan dalam memberikan kepada Tuhan. Kalau kita banyak tokoh yang mengalami penderitaan dan kesedihan, namun mereka menemukan kehiburan dalam doa dan kepercayaan kepada Tuhan. Jika diajak untuk menjalankan kasih sayang kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia memberikan kekuatan untuk menghadapi hidup. Iri hati adalah emosi yang datang merusak hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Dalam iman Kristen, kita diajak untuk membatasi hati yang mendapat syukur dan penghargaan atas sifat yang kita miliki. Kita juga diajak untuk melihat kebaikan dalam kehidupan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai sumber rasa sakit. Dengan demikian kita dapat hidup dalam harmoni dan rasa syukur yang lebih besar. Oke, terus? Kasihan adalah bentuk empati yang mendalam dan menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Kasihan mendorong kita untuk bertindak membantu mereka yang menderita dan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Dalam kitab suci, Yesus sering menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada mereka yang menderita dan kita diajak untuk mengikuti teladannya. Kasihan mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan kelembutan dan kasih. Melihat penderitaan mereka sebagai panggilan untuk bertindak dan memberikan pertolongan. Oke, dari 4 rasa sakit ini, mana yang sesuai dengan kenikmatan moral? Supaya menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa. Ini hati-hati, ya. Ini bisa bablas nih. Kalau salah satu berarti jadi sudah tidak seimbang. Misalnya tubuh yang kebanyakan, jadi jiwanya sudah jaga. Ya, kalau kita lebih banyak memikirkan kenikmatan tubuh, ya berarti jiwanya langsung turun. Sebaliknya begitu. Ya, nah untuk menyeimbangkan itu harus ada kenikmatan moral. Nah, kenikmatan moral itu salah satunya adalah kamu harus mempertimbangkan rasa sakit. Harus punya apa? Lihat rasa sakit yang timbul. Misalnya nih, kamu udah kebanyakan kenikmatan tubuh. Menimbulkan rasa sakit apa? Hah? Kan tadi ya, kenikmatan moral itu kan kita harus pertimbangkan apa? Menimbulkan rasa sakit atau tidak kan? Misalnya kamu berpakaian berlebihan, itu bisa menimbulkan rasa sakit. Kalau nggak seimbang, tambahkan rasa sakitnya supaya jadi seimbang. Misalnya nih, kamu sudah berpakaian berlebihan, kenikmatan tubuh, berarti harus tambahkan rasa sakit apa? Atau tubuh itu menimbulkan pakaian berlebihan itu menimbulkan rasa sakit mana? Hah? Iri
Pasti. Semua yang berpakaian berlebihan itu timbul karena iri. Ya. Makanya kamu ngejar. Nah, waktu kamu kejar, jadi tidak seimbang. Ini. Yang kamu kejar kenikmatan tubuh menimbulkan apa? Rasa sakit yang namanya iri hati. Nah, untuk mengatasinya supaya jadi seimbang lagi apa? Kamu harus tanamkan rasa sakit apa? Apa? Misalnya apa? Kasih atau penderitaan. Jadi tambahkan di sini. Misalnya ini udah keberatan. Kamu tambahkan di sini supaya seimbang lagi. Ya, misalnya orang yang sangat kaya, dia begitu gampang boros tentang kekayaannya. Itu udah seimbang belum itu? Kenikmatan moral enggak? Enggak. Karena itu menimbulkan rasa sakit. Nah, untuk menyeimbangkan lagi apa? Tambahkan dengan rasa sakit yang lain apa? Misalnya apa? Penderitaan atau kasih atau kesedih. Misalnya belas kasihan. Ya, belas kasihan. Nah, itu bisa menolong untuk menyeimbangkan. Nah, maksudnya itu di sini ya. Kasihan itu akan membantu mereka yang menderita. Tambahkan rasa sakit. Kasihan itu rasa sakit. Tapi rasa sakit yang positif. Dari empat ini mana yang bagus? Yang misalnya kalau kebanyakan iri hati, tambahkan apa? Belas kasihan. Oke. Kebanyakan kesedihan, tambahkan apa? Penderitaan. Gitu. Oke. Tadi kalau kenikmatan moral, kita harus pertimbangkan rasa sakit. Nih. Nah, sekarang tentang rasa takut. Coba baca email dah. Lalu ini Yohanes dan Barnabas menjelaskan dengan satu yang dilakukan kita, Pius, balu, air, khawatir, panik, dan cepat. Ya. Pertama, miskin. Itu yang takut akan suatu tindakan yang akan terjadi. Ini adalah bentuk rasa takut yang muncul ketika seorang mengantisipasi kejadian yang menakutkan atau tidak disangka. Dua, baru. Rasa takut yang muncul dari antisipasi akan disalahkan atau dipermalukan. Ini adalah bentuk tertinggi dari rasa takut karena berkaitan dengan harga diri dan penerimaan sosial. Tiga, aib. Rasa takut yang muncul dari suatu tindakan buruk yang telah dilakukan. Namun, bentuk ini ada harapan keselamatan karena bisa diatasi melalui penyesalan dan perbaikan diri. Iya, terus? Empat, kekhawatiran. Rasa takut yang berasal dari produk imajinasi yang besar yang seringkali tidak berdasar pada kenyataan. Kekhawatiran dapat menyebabkan stres yang berlebihan. Kelima, panik. Rasa takut yang disebabkan oleh beberapa produk koordinasi yang tidak biasa. Panik adalah bentuk rasa takut yang tiba-tiba dan intens yang dapat menyebabkan reaksi fisik yang Ekstrim. Enam, cemas. Rasa takut akan kegagalan atau kemalangan. Ini terjadi ketika kita merasa bahwa usaha kita tidak akan berhasil, yang menyebabkan perasaan cemas dan gelisah. Oke. Ada berapa rasa takut? Nah, Ya, menciut, malu, aib, kekhawatiran, panik, dan cemas. Jadi bisa bedakan ya, kalau cemas itu takut gagal. Panik, takut sebetulnya sesuatu yang imajinasi yang tidak biasa, misalnya takut tinggi dan sebagainya. Ya, kekhawatiran, takut dari imajinasi yang besar. Kekhawatiran misalnya, khawatir imajinasi yang besar ya, yang seringkali tidak berdasarkan pada kenyataan. Misalnya khawatir gempa ditelan bumi gitu ya. Kemarin ada gempa besar ya di Myanmar.
Terus kita khawatir nih, jangan-jangan nanti gedung saya ini ambruk nih. Malam-malam saya tidur, ambruk. Nah, ini satu imajinasi yang berlebihan, stres yang berlebihan. Kalau aib itu ketakutan yang memang tindakan buruk yang kita lakukan, sedangkan malu itu rasa takut yang muncul dari antisipasi akan disalahkan atau dipermalukan. Menciut itu rasa takut suatu tindakan yang akan terjadi. Ya, oke. Kita baca aja langsung pasal 16. Atau kita baca refleksinya ya. Coba baca lagi Hartono aja. Ayo. Jadi kalau kita akan menggunakan satu dengan takut membawa kita pada penguatan dalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan dalam kehidupan itu dan takut dalam kehidupan kita. Kecil dan malu, bahkan rasa takut akan kita akan terjadi dan rasa takut akan setelah atau dipermalukan adalah hal yang umum di dalam hidup. Dalam menghadapi rasa takut ini, kita diajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan dan mencari kekuatan dalam iman. Ingat bahwa Tuhan adalah pelindung dan penuntun kita. Kita dapat menghadapi rasa takut ini dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Aib dan penyesalan. Rasa takut yang muncul dari tindakan buruk yang telah dilakukan dapat diatasi melalui penyesalan dan perbaikan diri. Tuhan akan telah dan mencari pengampunan dari Tuhan adalah langkah penting untuk mengatasi rasa takut ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun dan selalu siap menerima pertobatan kita. Bahwa tidak ada panik. Kekhawatiran dan panik seringkali berasal dari imajinasi yang berlebihan dan tidak berdasar pada kenyataan. Atas rasa takut ini memerlukan pemahaman bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Jadi raja untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Ingat janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menjaga dan memelihara kita, dapat membantu meredakan kekhawatiran dan panik, cemas dan kegagalan. Takut akan kegagalan atau kemalangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Kalau menghadapi rasa takut ini, kita diajak untuk mempercayai tentang Tuhan dan berusaha dengan sebaik-baiknya tanpa terlalu khawatir akan hasilnya. Memahami bahwa setiap usaha kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, dapat memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Oke, ini refleksinya. Nah, kita lanjut ke pasal 16 tentang kemarahan. Ini saya pernah bahas ya di grup, ada yang bertanya ya tentang apa sih arti marah. Nah, ini Damaskus menjelaskannya dengan baik. Coba gantian ya, bacanya Lestari ini. Yohanes saja tersebut menjelaskan tentang sifat dan berbagai bentuk kemarahan. Yang menunjukkan bahwa kemarahan adalah pengosongan darah dan jatuh yang dihasilkan oleh pernapasan yang banyak atau Nah, jadi kemarahan itu sebetulnya emosi yang tidak stabil, pengosongan darah dari jantung yang dihasilkan oleh pernapasan yang banyak atau keruh. Ini secara biologis ya. Terus kemarahan juga diidentifikasi sebagai nafsu untuk membalas dendam ketika seseorang merasa dianiaya atau diperlakukan tidak adil. iya. Misalnya kalau kamu lihat demonstrasi itu ya, kenapa kok bisa timbul kemarahan? Karena dia dianiaya atau diperlakukan tidak adil. Oke, terus Tiga bentuk kemarahan yang dijelaskan oleh Yohanes. Amarah kole atau kolos, ketika kemarahan muncul dari kewajiban, ini adalah bentuk kemarahan yang segera muncul saat kita merasa dianiaya. ketika kamu diejek atau ketika kamu dianiaya, kamu akan marah. Ini namanya amarah atau kole. Siapa yang pernah alami? Kamu dibully, kamu difitnah, kamu diejek, itu namanya timbul rasa marah. Itu namanya amarah atau kole. Yang kedua, murka atau menis.
Ya, Menyiratkan bahwa MPU bertahan dan ingatan akan kekalahan tetap ada. Murka adalah kemarahan yang menetap dan teringat terus-menerus. Berasal dari kata imani yang berarti tetap ada. oke. Kalau murka itu jangka panjang, marahnya terus menerus. Yang ketiga, Dendam, kotor, menyiratkan pengamatan terhadap waktu yang bisa untuk membalas dendam. Dendam adalah kemarahan yang dipendam dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melampiaskan, berasal dari kata Yunani istai ya. Oke, dendam itu amarah atau kemarahan yang dilampiaskan. Misalnya saling membunuh itu karena dendam mungkin. Kemarahan yang dilampiaskan atau membalas dendam. Terus, Kami juga menyebutkan bahwa kemarahan adalah sejenis dari rasio dan pembalasan keinginan. Jika keinginan kita ditentang oleh seseorang, kita marah kepada orang tersebut, merasa dianiaya, dan rasio kita menganggap bahwa ada alasan yang tepat untuk tidak senang dengan situasi tersebut. oke. Sekarang refleksinya. Lisman. Ini yang membawa kita pada pengalaman dalam ini dan bagaimana mengelolanya dalam teks dan kita. Iya. Maka ketika dia melakukan seringkali mungkin dari kita merasa diperlakukan tidak adil. Namun dalam menghadapi yang sama, karena kita diajak untuk mengevaluasi apakah kemarahan kita didasarkan pada rasa keadilan atau nafsu untuk membalas dendam. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mencari keadilan dengan cara yang penuh kasih dan kepedulian, bukan dengan dendam atau kebencian. Oke. Terus, Mengatasi amarah dan murka, malah yang muncul segera harus dihadapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Kita diajak untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai tindakan kita, tetapi untuk mencari damai dalam hati dan pemikiran. Yang menetap dan terus-menerus mengingat kesalahan harus diatasi dengan memaafkan dan melepaskan. Sebagaimana Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni sesama. oke. Itu ya. Terus, Hindari dendam. Dendam adalah bentuk kemarahan yang paling merusak karena melibatkannya untuk membalas dendam di masa depan. Kita diingatkan untuk tidak membiarkan dendam itu dalam hati kita, tapi untuk menyerahkan keadilan pada Tuhan yang Maha Adil. Dengan melepaskan dendam, kita dapat hidup dalam damai dan bebas dari beban kebencian. oke. Terus, rasio. Kemarahan seringkali terkait dengan keinginan yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini kita diajak untuk mengevaluasi keinginan kita dan menyesuaikannya dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menghindari kemarahan yang tidak perlu dan hidup dalam kepuasan dan ketenangan. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Nah, minggu depan kita lanjut lagi. Kita akan selesaikan buku 2 ini. Semoga bisa lanjut lagi buku 3. Nah, buku 3 ini banyak bahas doktrin-doktrin yang penting ya. Tentang Kristus, tentang salib, tentang penderitaannya, tentang kebangkitan ya. Nah, jangan lupa menjelang Paskah ini ya, terakhir kita sudah merenungkan di tugas nggak ada ya, Minggu Maria dari Mesir ya. Nah, Sabtu besok ini adalah Sabtu Lazarus. Minggunya kita masuki Minggu Palem.
Nah, kalau Minggu Palem di Inspirasi Kalbu itu bahas khusus ya, Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, minggu depannya kita udah Paskah. Ya, minggu besok, Minggu Palem, minggu depannya tanggal 20 kita memasuki Paskah. Sebelumnya ada Jumat Agung, terus Paskah. Nah, bagaimana kita mengikuti perjalanan Paskah itu ya, kamu ikuti minggu ke minggu itu. Jadi kalau di Protestan itu memang Paskah itu ya nggak ada istimewa ya. Ya udah nanti kita paling ke gereja dengerin khotbah tentang Tapi kalau di Ortodoks itu 40 hari sebelum Paskah itu udah diajak berpuasa, merenungkan tentang, saya berbagi tentang apa? Kemarin eh, ada Minggu Maria dari Mesir, terus Minggu Salib, Minggu Palamas, ya kan? Minggu Klimakus, Minggu Ortodoksi. Nah, itu ada 5 minggu. Belum saya bagi tentang artikel apa ya? Ini kan ada ya, eh, apa? Doa nih ya. Eh, nah nih, ini Minggu Maria dari Mesir, ya. Ini belajar matinsnya doanya. Oke. Eh, ini ada PDF-nya. Nah, ini kan bahannya. Tapi penjelasannya di sini, tema-temanya, ya. Terus saya pernah berbagi tentang doa Saint Ephraim. Ini minggu keempat. Ini minggu Yohanes Klimakus. Annunciation ini udah lewat. Nah, ini ya, tanggal 16 kemarin. Nah, doa Saint Ephraim dari Suria. Ini doanya nih. Ini ada yang pernah baca nggak? Kyrie kai aiskota esoesmu. Artinya, oh Lord and Master of my life. Pneuma hargias. Peregrias. Take from me the spirit of sloth. Peregrias itu faint heartedness. Hilakrias, lust of power. Ya. Kai. Aplogias me moi dos. Nah, tadi kalau dos itu kan apa itu tadi? Memberi ya. Oke. Jangan berikan. Nah, ini makanya di sini. Jangan berikan kepadaku roh kemalasan, lemah hati, cinta akan kekuasaan atau cinta uang, dan omong yang kosong. Tapi berikanlah roh kesucian, kerendahan hati, kesabaran, kasih kepada hamba-Mu ini. Ya Tuhan dan Raja, berikanlah kepadaku kemampuan untuk melihat pelanggaranku sendiri dan tidak menghakimi saudara. Diberkatilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini doa yang singkat, tetapi ini terus diulangi selama masa prapaskah. Ini artinya apa? Ini doa yang mendorong kita untuk mengalami kerendahan hati, pertobatan,
ya. Terus kesucian. Nah, ini kamu bisa baca latar belakang kenapa doa ini ada, lalu analisisnya. Nah, doa ini terdiri 3 bagian. Ya, permohonan untuk dibebaskan dari sifat-sifat negatif, apa itu? Kemalasan. Nah, ini paling bahaya. Kemalasan rohani. Berarti kita udah jatuh dalam ini kenikmatan tuh. Pokoknya kalau kamu mengalami seimbang, ada kemalasan, berarti pasti tubuhnya yang naik. Sama kayak kamu makan, sama gemuk kan. Berarti apa yang nggak seimbang? Antara masuk dan keluar tidak seimbang. Kalau masuk 100 kalori dan keluar cuma 10 kalori. 90 kalori jadi lemak. Ini digemuk. Seimbang. Ya, jadi kalau kemalasan ini terjadi, berarti apa? Kenikmatannya kemana? Tubuhnya yang banyak. Pasti udah nggak seimbang. Oke? Lemah hati, cinta kekuasaan, cinta akan uang, dan ngomong kosong. Jadi semua apa? Kenikmatan apanya? Kenikmatan disebabkan kenikmatan tuh. Tapi diberi sifat positif, kesucian, berarti kesabaran, kasih, ini kenikmatan si balance. Permohonan itu diberi kemampuan untuk melihat kesalahan sendiri dan tidak menghakimi orang lain. Dari 3 bagian doa ini. Ini ada penjelasannya, teologinya. Kenapa muncul dalam konteks prapaskah? Nah, ini doa yang menekankan tobatan, perjalanan spiritual, seluruh keberadaan manusia. Nah, pemahamannya, bagaimana menghindari sifat negatif, mengembangkan sifat yang positif, sadar diri tidak menghakimi. Nah, ini saya bahas khusus tentang kemalasan dan sloth. Ini salah satu dari 7 dosa maut. Ini namanya akedia. Ini kemalasan rohani. Bahasa Yunaninya akedia. Ya. Kelalaian atau ketidakpedulian atau kecuek. Doa, nggak doa, biarin. Nggak pernah doa, nggak apa-apa. Udah, pokoknya udah males. Itu namanya kemalasan atau kelambanan. Nah, itu salah satu 7 dosa maut. Apa bahayanya? Bahaya akidah dalam kehidupan kita. Nih, akidah itu mempresentasikan jiwa yang tenggelam dalam kemurungan dan keputusasaan yang disengaja. Berarti udah nggak, kenikmatan tubuhnya udah lebih tinggi daripada kenikmatan jiwa. Udah nggak seimbang. Ya, nah, ini bisa mengarah ke bengkel setan. Oke. Nah, doa Saint Ephraim ini sebagai penawarnya. Begitu ketemu doa ini, biasanya itu berlutut. Ya, berlutut. Jadi ada gerakannya. Nih, bukan berlutut ya, sorry, bersujud sampai menyentuh lantai. Jadi memang benar-benar bersujud seperti ini. Atau mengucapkan doanya. Oke. Nah itu tradisi metania. Supaya apa? Dengan doanya mengingatkan kita, ini mesti balance. Karena ada satu kelebihan ya, ini udah nggak balance kan timbangan ini. Ya, kenapa metania penuh? Ini seperti kayak menyatukan tubuh dan jiwa dalam tindakan pertobatan.
Mengakui bahwa perjalanan spiritual melibatkan seluruh keberadaan manusia, tubuh dan jiwa. Ya. Nah, doa Saint Ephrem ini salah satu obatnya. Nah, ini bagus kita ucapkan, mengingatkan kita akan tadi ya, kenikmatan tubuh tadi. Nah, oke, kita baca terakhir ya, sebelum kita tutup dalam doa. 1, 2, 3. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk masa-masa menjelang Paskah ini. Kalau kami boleh belajar tentang firman-Mu dan apa yang Engkau sudah ajarkan sepanjang hari ini dalam mengajarkan kami untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kami. Mencintai Tuhan dengan segenap tubuh dan raga kami. Terima kasih kiranya kami bisa menerapkan doa-doa dari Saint Ephrem ataupun doa-doa kami sendiri ataupun bacaan-bacaan yang kami pelajari setiap hari. Apakah itu kisah orang kudus maupun pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang kami baca. Tuhan tolong kami menjelang Paskah ini, kiranya kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Engkau saja. Terima kasih Kau berkati student, para mahasiswa di tempat ini. Kau jaga Marina dan Ika juga yang ada di rumah sakit. Tuhan merawat dan menjaga mereka. Dan kami yang ada di tempat ini, Tuhan juga menjaga dan merawat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.